Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Didi Hartono dengan NIM A11-2021-13941. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang DFS atau Depth First Search. Untuk yang pertama, pencarian dilakukan pada salah satu cabang dan mencarinya sampai level yang paling dalam dari cabang tersebut. Untuk yang kedua, menggunakan LIFO. Nah, ini yang membedakan antara DFS dan DFS. Jika DFS menggunakan LIFO, BFS menggunakan FIFO atau first in first out. Kemudian untuk algoritmanya sendiri, di sini tempatkan untuk yang pertama, tempatkan node awal di atas stack. Jika stack kosong, maka akan stop pencarian atau mengembalikan nilai gagal. Selanjutnya, jika node merupakan goal, maka akan stop pencarian dan akan mengembalikan nilai sukses. Kemudian, jika node di atas stack bukan merupakan solusi, expand dan tempatkan anak-anaknya di atas tumpukan atau akan menambah stack kembali. Selama belum ditemukan solusi, kembali ke langkah kedua, yaitu jika stack kosong, stop pencarian. Kemudian untuk keuntungan dan kelemahannya dari DFS ini adalah keuntungannya untuk membutuhkan memori relatif kecil karena hanya node-node pada lintasan yang aktif saja yang disimpan. Kemudian secara kebetulan akan menemukan solusi tanpa harus menguji lebih banyak lagi dalam ruang keadaan. Jadi jika solusi yang dicari berada pada level yang paling kiri, maka DFS akan menemukannya dengan cepat. Untuk kelemahannya sendiri yaitu memungkinkan tidak ditemukannya tujuan yang diharapkan. Karena jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang sangat dalam atau tak terhingga atau tidak komplit karena tidak ada jaminan menemukan solusi. Jika mendapat satu solusi pada setiap pencarian, karena itu terdapat lebih dari satu solusi yang sama. Akan tetapi pada level yang berbeda, maka DFS menjamin untuk menemukan solusi yang paling baik. Atau sebenarnya depth first search ini tidak optimal. Jadi kesimpulannya untuk DFS itu memiliki keuntungannya hanya menggunakan memori yang kecil dan dengan waktu yang cukup cepat, sedangkan kekurangannya DFS tidak optimal untuk digunakan. Kemudian langsung lanjut ke kasus yang kemarin, di mana tujuan dari Semarang ke Surakarta atau dari node C ke node L. Baik, setelah itu langsung lanjut ke codingan. Di sini saya sudah menyiapkan codingannya yang dari Pak Sandy dan sudah saya ubah sebelumnya, di mana dari kedua codingan ini antara BFS dan DFS ini sangat mencolok, yaitu struktur data yang digunakan, yaitu jika DFS menggunakan stack, BFS menggunakan antrian. Kemudian untuk contoh saja,
contoh, karena contoh BFS kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Sandy, saya akan menyontohkan ini sebagai contoh saja, misalnya antrian, misalnya pintu, misalnya pintu, jika menggunakan BFS yang akan di pop terlebih dahulu. Jika menggunakan BFS yang akan di pop terlebih dahulu yaitu bagian P. Dan jika kita menggunakan DFS atau langsung kita gunakan popnya saja, maka dia akan langsung menunjuk indeks terakhir pada sebuah list atau array yang di pop, yaitu bagian U. Karena bagian U ini adalah elemen terakhir dari antrian pintu. Sepertinya hanya itu perbedaan dari kedua algoritma BFS dan DFS. Nah, ini adalah contoh hasil dari perbedaannya. Di sini sangat terlihat ya perbedaannya, dan ini adalah kelemahan ini adalah kelemahan dari DFS. Seperti yang tadi saya jelaskan di awal, solusi yang digunakan itu tidak optimal atau bisa dibilang tidak sesuai ya, karena dia untuk dari Semarang dengan node C ke Surakarta dengan node L melewati jalur CDFHL. CDFHL itu acak lewatnya, nggak sesuai jalur ya. Sedangkan untuk DFS menggunakan jalur CIKL. CIKL itu sesuai dengan jalur ya. Jadi mungkin seperti itu perbedaannya yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.